Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum kita melakukan kegiatan pembelajaran pada siang hari ini, kayak baiknya berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, di sini Bapak ingin mengabsen terlebih dahulu. Apakah ada yang tidak hadir? Alhamdulillah hadir semua ya. Oke. Bapak ingin mereview materi yang sebelumnya kita bahas, yaitu mengenai kehidupan pantai tentang Bryophyta atau tumbuhan lumut gitu. Nah, untuk sekarang kita yang akan bahas adalah tentang tumbuhan paku atau Pteridophyta. Sebelumnya kalian pernah nggak sih melihat tumbuhan paku? Biasanya di mana? Oke, benar sekali. Biasanya yang kita temui itu tumbuhan paku itu berada di menumpang pada tanaman atau tumbuhan palem-paleman, atau bisa kita temui di parit atau di kebun, karena biasanya tanaman paku ini tumbuh liar atau tidak ditanam gitu. Nah, tujuan pembelajaran kita pada materi tumbuhan paku kali ini adalah mengetahui atau mengidentifikasi ciri-ciri tumbuhan paku itu sendiri berdasarkan morfologi, terus jenis spora yang dihasilkan, dan macam atau jenis-jenis dari tanaman paku itu sendiri. Nah, baik anak-anak, di sini Bapak akan menjelaskan tentang secara umum atau gambaran umum tentang apa sih tumbuhan paku itu sendiri gitu. Nah, jadi tumbuhan paku ini merupakan tumbuhan yang telah memiliki kormus atau tumbuhan yang sudah mempunyai akar, batang, dan daun sejati. Nah, si tanaman paku ini juga telah memiliki jaringan pengangkut berupa xilem dan floem yang terdapat pada daun, batang, dan akarnya. Kalau berbicara tentang struktur tubuh dari tumbuhan paku ini, akarnya ini tumbuhan paku itu sendiri memiliki akar serabut. Kalau batang, nah batang paku ini biasanya kita sulit membedakan karena tidak tampak, karena terdapat di dalam tanah berupa rimpang, mungkin menjalar atau sedikit tegak gitu. Kalau berbicara tentang daun, nah daun tumbuhan paku ini ada yang berukuran kecil, ada juga yang berukuran besar. Nah, kalau misalkan tanaman tumbuhan paku yang memiliki daun yang kecil ini kita sering sebut sebagai mikrofil, dan daun yang besar kita sebut sebagai makrofil gitu. Nah, tadi yang saya bilang di awal bahwa tumbuhan paku ini ada yang bisa menghasilkan spora dan ada yang tidak bisa menghasilkan spora. Nah, untuk tanaman paku yang bisa menghasilkan spora sendiri itu kita sebut sebagai sporofil, dan kalau misalkan yang tidak menghasilkan spora kita sebut sebagai tropofil. Mungkin ini untuk gambarannya. Kalau misalkan tropofil ini yang tadi saya bilang dia tidak menghasilkan spora, tetapi kalau misalkan yang menghasilkan spora kita sebut sebagai sporofil. Nah, anak-anak, sekarang gini, Bapak ingin menanya, kira-kira kan tadi kan kalian nih pernah melihat tanaman paku gitu di daerah atau sekitar kalian gitu. Kira-kira jenis tanaman paku itu dari jenis apa sih? Ada yang tahu? Ya, silakan. Paku sejati. Oke, benar sekali. Biasanya yang sering kita temui adalah itu tanaman paku sejati yang umumnya kita temuin biasanya dia itu tumbuh liar, berada di parit, kebun, biasanya seperti itu. Baik, anak-anak, padahal banyak sekali jenis-jenis atau tanaman paku lainnya gitu. Ya, tadi termasuk paku sejati itu termasuk ke dalam klasifikasi kelompok tanaman paku atau Pteridophyta. Nah, sekarang Bapak ingin menjelaskan secara detail mungkin tentang apa sih macam-macam atau jenis-jenis dari tanaman paku itu sendiri. Nah, untuk klasifikasi yang pertama saya akan menjelaskan tentang paku purba atau nama latinnya yaitu Psilophytinae, dan ini jenis dari Psilotum. Mungkin untuk gambarnya seperti ini untuk di jenis atau dari paku purba itu sendiri. Nah, kalau misalkan berbicara tentang penjelasannya, sebenarnya anggota paku purba ini merupakan paku telanjang atau tidak terdapatnya daun atau memiliki daun-daun kecil atau mikrofil yang belum terdiferensiasi.
Nah, ada sebagian yang belum memiliki akar, bercabang, menggarpu dengan sporangium pada ujung batang dan bersifat homospor gitu. Dan yang untuk kedua, jenis dari paku rambut atau Lycopodiinae, dan jenisnya itu atau spesiesnya itu dari Lycopodium. Nah, Lycopodium seperti ini, dia itu nama lainnya kalau sering kita bilang yaitu sebagai paku rambut gitu. Paku rambut. Nah, jenis tumbuhan paku ini daunnya itu kecil-kecil, tidak bertangkai dan bertulang satu. Daun ada yang berbentuk seperti jarum dan tersusun rapat menurut garis spiral serta tidak mengandung klorofil sehingga tidak dapat berfotosintesis. Nah, makanan dari tipe paku rambut atau Lycopodiinae ini diperoleh dari jamur yang bersimbiosis dengannya gitu. Untuk selanjutnya ini adalah tanaman paku yang sering kita temui atau kalian juga yang tadi kalian bilang, yaitu termasuk ke dalam tumbuhan paku sejati atau Filicinae. Nah, Bapak akan memberitahu kalian gambarnya seperti apa. Ini gambar dari paku sejati atau dari Filicinae ini. Dan paku ini sangat banyak, bisa dikatakan tumbuh liar dimanapun, asalkan di situ mendukung untuk mereka tumbuh gitu. Tumbuhan paku sejati ini juga disebut dengan tumbuhan paku benar. Tumbuhan paku ini merupakan kelompok dari tumbuhan paku yang sering kita jumpai karena sering dijadikan tanaman hias seperti suplir contohnya dengan nama Latin Adiantum. Ada yang tahu Adiantum apa? Oke, Adiantum cuneatum. Dan simbar menjangan contohnya yang lain ya. Dan paku sarang burung. Nah baik, tadi Bapak sudah menjelaskan ketiga jenis dari tumbuhan paku. Bisa diulang, ada jenis apa saja? Oke, yang pertama ada apa? Paku purba. Yang kedua ada paku rambut. Dan yang ketiga ada paku sejati. Nah, untuk selanjutnya Bapak akan membagi. Baik, untuk selanjutnya yaitu saya akan membagi kalian menjadi 5 kelompok besar, atau nanti setelah Bapak bentuk, kalian duduk per masing-masing kelompok yang sudah ditentukan. Nah, di sini nanti Bapak akan memberikan lembar diskusi siswa, di mana kalian nanti akan Bapak tugaskan untuk menemukan permasalahan yang terdapat pada subtopik yang dipilih dari dalam lembar diskusi siswa tersebut gitu. Kalian nanti bisa baca di situ, kalian akan disuruh tentang merumuskan masalah, menuliskan pertanyaan tentang materi yang ada di dalam lembar diskusi kalian. Itu yang tadi mengenai yang sudah kita bahas tadi tentang mengenai Pteridophyta atau tumbuhan paku. Dan nanti untuk selanjutnya kalian akan membuat laporan akhir dari investigasi dan pembahasan diskusi kelompok dalam bentuk laporan. Nah, di mana nanti kalian akan disuruh, akan saya suruh mempresentasikan apa yang telah kalian temukan pada lembar diskusi siswa tersebut gitu. Dan nantinya akan kita evaluasi bersama-sama. Kalau misalkan ada kesalahpahaman atau kekurangan akan kita bahas secara bersama-sama. Tetapi mungkin untuk pertemuan kita pertama pada siang hari ini mungkin Bapak cukupkan, dikarenakan waktu yang sudah menunjukkan waktu kita sudah habis. Dan nanti laporannya akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Pokoknya ingat ya, tadi materi yang sudah Bapak jelaskan yaitu tentang tumbuhan paku,
di mana ada 3 jenis tumbuhan paku. Yang pertama itu ada paku purba, paku sejati, dan juga paku rambut. Terima kasih atas waktunya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.